Cia Dwi Anggraini, NPM 17060099. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu deskripsi media. Yaitu media yang dibuat kelompok kami adalah video animasi yang dibuat semenarik mungkin guna menarik perhatian siswa agar terjadi pembelajaran aktif dan menyenangkan. Sesuai dengan nama produk kelompok kami yaitu video animasi, dilengkapi dengan gambar serta suara untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik agar memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran secara daring di era pandemi COVID-19 saat ini. Pada zaman sekarang, guru harus mempelajari dan menguasai multimedia agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang mengharuskan guru membuat media pembelajaran untuk penyampaian materi secara online. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Hendarwati, NPM 170600118 akan menyampaikan materi bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan PPT berbasis video. Yang pertama yaitu komputer atau laptop, handphone genggam, keterampilan yang dimiliki, gambar dan animasi yang mendukung materi yang akan dibuat, kuota internet, LCD, speaker, kabel listrik, dan lain-lain. Prosedur pembuatannya yaitu pertama, identifikasi program. Untuk melihat kesesuaian antara program yang akan dibuat dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Sasarannya itu siswa. Kemampuan siswanya itu tinggi atau rendah. Lalu jenjang pendidikannya itu untuk kelas atas atau kelas rendah. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan materi yang akan kita gunakan, yang akan kita sampaikan. Misalnya kita mengumpulkan gambar, animasi, suara. Nah, ketika kita mencari gambar yang kita butuhkan itu dapat di-download di internet. Yang ketiga yaitu menyusun materi menjadi poin-poin atau lebih rinci, lebih pendek. Kita ambil pokok-pokoknya saja, kita kemas menjadi poin-poin penting. Selanjutnya yang keempat yaitu setelah PPT berbasis video selesai, maka akan dilakukan uji coba. Ketika uji cobanya berhasil dan bisa diterima, maka PPT berbasis video ini dapat diterapkan atau digunakan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Aryo Puspito, NPM 170600111. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang prosedur pembuatan. Yang pertama, identifikasi program. Yang kedua, mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sarana seperti gambar, animasi, suara, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Nah, langkah-langkah pembuatan medianya, yang pertama, membuka program. Nah, kita buka tombol start atau kita klik tombol start, kemudian klik all program, arahkan kursor ke Microsoft Office dan klik PowerPoint. Nah, yang kedua, memasukkan background atau gambar dengan teknik insert. Anda juga bisa memasukkan gambar pada slide presentasi dengan cara menggunakan fasilitas insert. Arahkan mouse pada toolbar, lalu kita pilih insert dan arahkan mouse pada logo atau tulisan picture. Nah, yang ketiga, mulai menulis. Setelah jendela PowerPoint atau slide presentasi muncul, sekarang tulislah teks pada setiap frame sesuai naskah yang telah Anda buat. Yang pertama, kita bisa klik format lalu text box. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran dan jenis huruf terdapat di menu Home. Untuk memilih jenis dan ukuran huruf, kita pilih atau kita klik kotak font dan pilih jenis huruf. Untuk memilih ukuran huruf, kita klik atau kita pilih kotak font dan font size, kemudian pilih besarnya huruf atau font. Yang keempat, memberi warna untuk teks. Setelah judul presentasi Anda ketik dengan warna hitam, sekarang gantilah warna tulisan judul tersebut dengan warna yang lebih menarik atau yang Anda inginkan. Ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam memilih warna. Misalnya, tingkat keterbacaan,
kekontrasan, dan komposisi. Untuk memilih warna dapat dilakukan dengan cara klik blok atau klik dengan mouse pada judul yang telah Anda tulis. Kemudian pilih warna huruf yang terdapat pada menu home dan klik simbol A dan warna yang ada di simbol tersebut. Selanjutnya, yang kelima, membuat animasi teks. Anda bisa memanfaatkan animasi yang ada pada program PowerPoint untuk menambahkan efek gerakan pada teks atau gambar. Nah, kita bisa menggunakan cara klik menu animasi dan pilih custom animasi, maka akan muncul beberapa pilihan bentuk animasi. Nah, yang selanjutnya pilih salah satu jenis animasi, misalnya klik fly in lalu play. Yang keenam, menambahkan audio suara. Menambahkan audio di PowerPoint dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa klik menu file, lalu pilih record slide show, kemudian klik start recording from beginning. Nah, untuk yang ketujuh, menyimpan file PowerPoint. Menyimpan file PowerPoint yang telah kita buat dapat dilakukan dengan cara pilih menu file atau klik save as. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Gustiara, NPM 170600136. Baik, di sini saya akan melanjuti materi tentang hasil yang diperoleh. Baik, di sini media yang kami buat yaitu berupa video animasi PPT yang berbasis audio visual yang berupa penggunaan aplikasi dalam komputer yaitu PowerPoint. Slide dalam video animasi yang kami buat yaitu berisi tentang materi pembelajaran kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1 yaitu muatan pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Materi pembelajarannya yaitu memuat tentang cara membuat daftar pertanyaan wawancara tentang tanaman padi. Selanjutnya yaitu cara menjaga kelestarian tanaman pangan, bentang alam di Indonesia, dan perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Dalam pandemi COVID-19 ini, guru menjelaskan materi secara daring atau melakukan pembelajaran secara daring, yaitu melalui penyampaian materi pembelajaran yang telah dilakukan atau telah dibuat melalui PowerPoint, dan guru dapat mengirim PPT berbasis audio, kemudian akan dibagikan kepada peserta didik. Selain dapat dikirimkan melalui grup WhatsApp, guru juga dapat membagikan video tersebut melalui YouTube. Dan setelah dikirim melalui YouTube, guru bisa membagikan link tersebut kepada peserta didik melalui grup WhatsApp tersebut. Nah, jika penggunaan WhatsApp tersebut atau YouTube, peserta didik harus mempunyai handphone ataupun kuota untuk menonton video tersebut supaya materi pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. PPT berbasis audio visual tersebut tidak hanya untuk pembelajaran daring, namun dapat digunakan saat pembelajaran tatap muka dengan bantuan beberapa alat yaitu LCD seperti komputer, kabel listrik agar slide dapat diperbesar gambarnya melalui LCD tersebut, sehingga peserta didik dapat melihat secara jelas. Cara menjelaskan PPT ini tergantung dengan materi apa yang dibuat dengan aplikasi tersebut dan dapat dijelaskan dengan memperhatikan materi yang ada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rizky Amalia Solihah. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Solihah, NPM 170600139. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan serta faktor pendukung dan penghambat. Kelebihan dari PPT berbasis video antara lain yang pertama, sangat praktis. Kedua, dapat menarik perhatian siswa. Ketiga, mampu memberikan kemudahan guru dalam menyampaikan informasi yang kompleks. Yang keempat, dapat digunakan secara berulang-ulang serta dapat diputar kembali sesuai bagian yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu dapat menjangkau kelompok banyak. Kekurangan dari PPT berbasis video antara lain yang pertama yaitu ketergantungan pada arus listrik. Kedua, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Yang ketiga yaitu diperlukannya keterampilan dan kreativitas. Keempat yaitu harga media pendukung atau tambahan seperti komputer, LCD, dan laptop relatif mahal. Selanjutnya yaitu pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama karena
harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang terakhir yaitu perlu persiapan yang matang karena tidak semua guru terampil dalam menggunakan PPT berbasis video. Selanjutnya yaitu faktor pendukung. Faktor pendukungnya antara lain yang pertama yaitu besarnya keinginan guru dan peserta didik untuk memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Guru dalam pengajarannya memanfaatkan PPT berbasis video. Kedua yaitu menarik perhatian siswa dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman lebih nyata dalam menampilkan objek-objek yang sebenarnya. Yang keempat yaitu semua indera peserta didik dapat diaktifkan menggunakan PPT berbasis video dapat merangsang kreativitas siswa. Yang terakhir yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu kurangnya ketersediaan LCD dalam menggunakan PowerPoint berbasis video. Kedua yaitu kurang maksimalnya peserta didik dalam menangkap materi. Ketiga yaitu dibutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan materi ke dalam PPT berbasis video. Yang terakhir yaitu biaya operasional relatif mahal.